Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi ini saya sedang berlatih untuk mempersiapkan acara untuk esok, yaitu pengajian tiap hari Jumat subuh di Masjid Al-Ikhlas Sindang Wargi, Jawa Barat. Tema yang biasa saya bawakan adalah terkait tentang tauhid. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mempersiapkan diri terkait tema-tema tauhid ini. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmatinya. Tauhid itu setidaknya mencakup tentang beberapa perkara penting. Pertama, saya sebutkan adalah ma'rifatullah. Ma'rifat itu artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita. Itulah yang disebut dengan ma'rifatullah. Keduanya yang merupakan intisari daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal tata cara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tuntutan utama daripada tauhid itu bukan hanya bahwa kita harus percaya akan adanya Allah, harus percaya bahwa Allah itu satu, tapi juga termasuk tuntutan agar kita mau melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya yang merupakan bagian daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan dan mengimani tentang Nabi Muhammad SAW atau nubuwah. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa membenarkan tentang Allah Subhanahu wa taala atau mengenalnya, dan bagaimana kita bisa melakukan peribadatan, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak membenarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi esensi daripada tauhid ada 3. Pertama adalah ilahiyah, keyakinan terhadap adanya Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ibadat. Jadi kita yang meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala untuk dikategorikan sebagai orang yang bertauhid, mestilah melakukan peribadatan, mestilah melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan apa yang telah dikonsepsikan oleh Islam sebagai agama yang telah diturunkannya. Nah, yang ketiganya, sahabat-sahabat sekalian, yang merupakan bagian daripada tauhid adalah nubuwah, yaitu kenabian Rasulullah SAW. Nah, setiap setiap bagian daripada tauhid ini, yaitu ilahiyah, ibadah, dan nubuwah, itu memiliki pengertian, ulasan, dan konsekuensinya masing-masing. Artinya, segenap perkara yang tercakup di dalamnya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada tauhid. Seperti itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita kupas satu persatu tentang 3 perkara tadi. Tentang ilahiyah atau ma'rifatullah, tentang ibadah atau tentang Islam, dan juga tentang nubuwah atau tentang Nabi Muhammad SAW. Inilah 3 perkara yang tercakup di dalam konsepsi tauhid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah dan hamba Allah yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah itu artinya adalah
mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim. Dan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita tingkatkan dari hari ke hari, perlu kita tambah dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Qur'an, dengan membaca kitab-kitab para ulama, dan juga membaca tentang apa saja yang terkait dengan bahasan tentang tauhid atau tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada siapa kita belajar? Tentu saja kita belajar kepada para ulama, kepada para ustadz, kepada para mubaligh yang memiliki penguasaan dan rahasia-rahasia tentang siapa Allah Subhanahu wa taala itu. Kita bukan di Ma'rifatullah itu bukan hanya membahas tentang siapa Allah, tapi juga bagaimana Allah itu dan apa kewajiban kita kepadanya. Ujungnya ketika kita meningkat pengetahuan kita tentang Ma'rifatullah, maka diharapkan ibadah kita makin bagus, akhlak kita makin bagus, agama kita dan keimanan kita makin bagus. Sehingga diharapkan dari bagusnya akhlak kita, bagusnya ibadah kita, dan bagusnya akhlak kita serta hal-hal lainnya yang merupakan buah daripada Ma'rifatullah itu, kita menjadi seorang sosok manusia yang sempurna. Sempurna dalam arti kita lebih mendekat kepada kebenaran, lebih mendekat kepada kebaikan, dan jauh daripada perbuatan-perbuatan maksiat, jauh dari berbagai perbuatan-perbuatan yang buruk, jauh dari berbagai perkara-perkara yang bisa merusak diri kita. Itulah manfaat daripada Ma'rifatullah, tujuan akhir daripada Ma'rifatullah. Tentu saja tujuan final dari Ma'rifatullah, pertama kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampai kepada kematian yang husnul khotimah. Lalu kita mendapatkan pahala dari sisi Allah, mendapatkan surganya, dijauhkan dari api neraka, dan keimanan yang terkait dengan Ma'rifatullah ini, yaitu keimanan dan tata cara beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa terwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Ma'rifatullah itu berarti membahas siapa Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah Subhanahu wa taala? Pertama yang harus dan pertama kali kita kenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilahnya manusia. Apa arti ilah? Ilah itu adalah zat yang punya hak untuk disembah. Zat yang punya hak untuk disembah. Disembah oleh segenap manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah ilah yang punya hak untuk disembah oleh segenap manusia. Ketika ada manusia yang menyembah kepada Allah, maka dia benar. Lalu ketika ada manusia yang menyembah kepada selain Allah, atau dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam penyembahan, maka dia itu sesat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar manusia melakukan peribadatan hanya kepada Allah saja, kepada Allah semata, dan sekaligus juga mengharamkan dengan pengharaman yang sangat besar dan melarang umat manusia untuk melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal pertama yang harus kita ketahui tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah ilahin nas. Ilahnya manusia. Tempat manusia menyembah. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang harus disembah oleh manusia? Ada dua alasan. Alasan pertamanya apa? Alasan pertamanya adalah
Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rob manusia. Rob manusia. Itu alasan pertamanya. Alasan yang keduanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala harus disembah oleh segenap manusia? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Bahkan kalaupun Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, manusia tetap secara etika, secara sikap harus menyembahnya. Karena dia yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Robnya. Robnya itu apa? Robnya itu adalah maknanya yang menciptakannya, yang memeliharanya, yang mengobati kehidupannya, yang memberikan matnya, yang menjaganya daripada berbagai hal yang merusaknya, dan juga yang memberikan petunjuk kehidupan, sehingga dengan petunjuk itu manusia bisa mencari kehidupan, mencari penghidupan, mencari kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Itulah Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Dia adalah penciptanya, dia adalah pemeliharanya, dia adalah yang memberikan berbagai fasilitas kehidupan, yang menghidupkan dan yang mematikan. Itulah Rob. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rob juga adalah yang nanti di akhirat membangkitkan manusia, menghidupkannya kembali, memberikan kehidupan baru setelah akhir daripada kehidupan di dunia. Itulah alasan kenapa manusia harus beribadah kepadanya. Dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah Rob manusia. Dia yang menciptakannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai Rob manusia, dia sebagai ilah manusia. Lalu penjelasan apa lagi tentang Allah Subhanahu wa taala ini yang wajib diketahui oleh manusia? Kita lanjutkan bahasannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia adalah ilah manusia. Artinya yang harus disembah oleh segenap manusia. Dan dia juga adalah Rob manusia. Dan karena Rob manusia inilah manusia harus menyembahnya. Rob itu artinya pencipta. Pencipta dunia, pencipta alam semesta, dan pencipta manusia. Yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maliki Yaumiddin. Rajanya di hari akhirat, penguasanya di hari di mana manusia dibangkitkan. Nah, manusia nanti setelah kehidupannya di dunia ini berakhir, baik berakhir dalam arti dia meninggal ataupun dalam arti bahwa kehidupan manusia secara keseluruhan selesai di muka bumi karena terjadinya hari penghancuran atau pembinasaan segenap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan ada Yaumul Qiyamah, hari di mana manusia itu dibangkitkan. Nah, manusia akan dibangkitkan di hari akhirat itu atau di Yaumul Qiyamah itu. Ini merupakan dasar daripada keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Nah, nanti di Yaumul Qiyamah itu Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang tidak binasa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membangkitkan kembali seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala di waktu itu adalah penguasanya. Allah Subhanahu wa taala di waktu itu adalah tempat kembali manusia. Jadi, berkaitan dengan hal tersebut, pengenalan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Maliki Yaumiddin atau sebagai tempat manusia kembali, maka itu akan menjadi semacam pendorong bagi kita, semacam bagaimana kita harus memperhitungkan hidup, sesuatu yang
bahwa kita harus memperhitungkan hidup. Bahwa hidup di dunia ini harus sedemikian rupa diolah, harus sedemikian rupa dimakmurkan, agar kehidupan kita memiliki sesuatu yang dibanggakan. Sehingga nanti pada saat kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pengadilan akhirat, di mizan, di sirat, kita mendapatkan perbekalan. Saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memiliki perbekalan. Dan perbekalan itu adalah segala sesuatu yang hari ini, di dunia ini, saat ini, kita lakukan. Dan tentu saja, hal yang kita lakukan itu mestilah ada dua kategori. Pertama, perkara-perkara berupa kebaikan. Kedua, perkara-perkara di mana kita sedang berupaya menjauhi berbagai kemaksiatan, menjauhi berbagai keharuman. Dan itu merupakan bekal kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Dan itu adalah konsekuensi dari keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maliki Yaumiddin, penguasa nanti di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah dan hamba-hamba Allah yang dirahmati olehnya. Jadi ma'rifatullah, mengenal Allah sebagai Rabb, mengenal Allah sebagai Ilah, dan mengenal Allah sebagai penguasa nanti di akhirat kelak. Inilah yang merupakan pokok-pokok pengenalan kita tentang siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dapat kita tambahkan pengenalan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui Asmaul Husna, tentang nama-nama Allah yang jumlahnya ada 99 yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafalkan. Semakin kita mendalami makna-makna daripada Rob, makna-makna daripada Ilah, makna-makna daripada bukan Yaumul Qiyamah, Maliki Yaumiddin, dan semakin kita mengenal tentang Asmaul Husna, maka diharapkan pengenalan kita itu bisa menambah keyakinan kita, bisa menambah nilai-nilai peribadatan kita dan nilai-nilai amal soleh kita. Tentu saja kewajiban bermakrifatullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luar biasa manfaatnya bagi siapapun yang mau mendalaminya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah bagian pertama dari kajian kita yang insya Allah nanti kita lanjutkan di bagian berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.